Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bimbel dimulai, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Mungkin berdoa dimulai ya. Untuk mengefisiensikan waktu juga, mungkin langsung aja untuk pembahasan kali ini tentang mata kuliah akuntansi keuangan dasar, dan pengajarnya ada dari angkatan 2019 yaitu Kang Fajar sama Teh Dwi. Mangga Kang Fajar dan Teh Dwi untuk memaparkan materinya. Halo, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ada suaranya nggak? Waalaikumsalam, Kang, ada. Untuk angkatan 2020 mungkin ini ya contoh soal akuntansi perusahaan dagang yang ini bukan? Yang ini? Iya, Kang, yang itu, Kang. Oh ya, sebelumnya sudah sampai mana ya? Halo, pembahasannya sudah sampai mana? Izin, Kang, kalau sama Bu Leni udah sampai terakhir, Kang. Udah sampai selesai sini. Sampai halaman 28. Sampai sini? Iya, Kang, sampai situ. Iya, Kang. Tapi berarti yang dari 21 sampai 35-nya belum dibahas sama Ibu. 21. Sebentar. Dari sini belum. Dari sini halaman 21. Halo, Assalamualaikum. Kedengaran suaranya? Iya. Waalaikumsalam, ada Teh. Pembahasannya sama Bu Leni udah sampai akhir, tapi yang transaksi 21-nya sampai 35-nya belum ya? Mau dibahas dari awal aja atau mau langsung ke 21-nya?
Dari 21 aja teh. Dari 21. Oke. Kang Fajar itu transaksinya bisa ke atas yang 21. Di sini transaksi 21 itu kan bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar itu masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Nah, di sini tuh ada keterangannya pelunasan pajak atas laporan SPT masa bulan November 2018 yang akan disampaikan. Nah, di sini tuh ada teksnya payable-nya itu 64, 552, 100, income tax 21 payable-nya ada 7.776.500. Terus yang 25/29-nya itu 6.150.250. Nah, itu bayarnya menggunakan cek BRI nomor B2 14484 sebesar 78.478.850. Nah, buat FAT payable-nya itu kita masukin di bagian, kan kalau misalkan di jurnal pengeluaran kas itu kan cuman ada sisi debit sama kreditnya. Itu tuh sisi debitnya kan akun payable dan kreditnya tuh kas Inbank kan. Nah, kalau misalkan kan ini akunnya FAT payable. Nah, itu berarti masuknya ke yang bagian others. Nah, others itu nanti kita tulis akun number-nya berapa, terus amount-nya itu berapa. Nah, FAT payable itu kan Teteh nggak hafal ya itunya berapa nomor akunnya, tapi biasanya kan di kertas soalnya itu biasanya ada FAT payable itu akunnya nomornya berapa dan lain-lain kan ada nomornya. FAT payable-nya di debit, terus income tax payable-nya juga di debit, sama yang 21 dan 29/29 payable-nya itu juga di debit. Jadi pengeluaran kasnya itu sebesar 78.478.850. Kalian waktu input transaksi ke jurnal pengeluaran kasnya sama nggak kayak gitu? Punten izin masuk Teh Helwi, gini aja ya kalau menurut aku mah. Yang di share screen di sini kita lembar jawabannya aja. Mungkin kalian udah pada dapet ya untuk soalnya. Nah, nanti di handphone kalian lihat soal, tapi di Zoom ada lembar jawabannya gitu biar sekalian dicontohin mungkin gitu. Teh Dwi gimana? Boleh. Kalian jawabannya udah selesai sampai akhir banget sama Bu Leni. Iya teh sudah sampai akhir. Sekarang disuruh ngisi yang buku besar. Berarti yang tadi itu yang transaksi yang apa? Yang ke 21 tadi kan bukti kas keluar itu sama kayak yang tadi. Jadi FAT income dua-duanya masuk ke debit, terus kasnya itu di kredit atau beda? Gimana teh? Sama teh. Ulang teh. Sambil lihat jawaban yang udah selesai aja, jadi mencocokkan gitu. Sebelumnya lembar jawaban buat buku besarnya dikasih nggak sama Bu Leni? Kan tadi mau bahas buku besar katanya. Dikasih, Kang. Kita bahas dari awal aja ya buat pembahasan untuk UTS. Mungkin untuk buku besar ke sana mungkin nanti masuknya buat bimbel kedua di pertemuan sebelum UAS. Nah,
Di sini kita mau membahas tentang teknisan input dari bukti-bukti transaksi terhadap jurnal, buku-buku jurnal yang mungkin telah disediakan. Nah, kita ambil contoh saja untuk yang pertama itu ada forecast jurnal. Jurnal-jurnal yang ada di perusahaan dagang itu yang pertama ada forecast jurnal, sales jurnal, cash payment jurnal, dan cash receipt jurnal. Ada juga jurnal umum atau petty cash dan sebagainya. Nah, untuk contoh yang pertama, forecast jurnal itu biasanya diisi dengan transaksi-transaksi pembelian, di mana bukti transaksi yang dimasukkan ke forecast jurnal ini yaitu ada keterangan yang namanya faktur penjualan. Artinya misal kita melakukan pembelian, kita kan biasanya dapat faktur penjualan tuh dari penjualnya. Artinya kita harus bisa bedain mana faktur penjualan yang enggak ada kopinya, tanda kopi, sama yang ada. Artinya kalau yang faktur penjualan ada kopinya, berarti itu kita yang menjual barang terhadap pembeli. Kan biasanya dalam kebijakan perusahaan ada dua faktur atau dua bukti transaksi. Biasanya yang asli dikasih kepada pembeli dan yang kopinya disimpan buat pegangan perusahaan. Begitupun perusahaan lain, kalau kita melakukan transaksi pembelian terhadap perusahaan lain. Contoh di dalam transaksi, contoh soal yang sudah dibahas, mana sih? Sebentar, saya buka dulu. Nah, ini buat contoh ya, contoh aja satu untuk di forecast jurnal. Itu di transaksi nomor 8 ya, faktur penjualan kan. Nah, jadi untuk tanggal itu tanggal 6 Desember 2018, mungkin ada yang kelewat, ya ada. Kita ambil contoh. Deskripsinya biasanya diisi dengan nomor faktur. Nah, untuk merchandise inventory yang diambil itu dari total penjualan, yaitu sebesar 81.325. Dan untuk PPN yang ada di keterangan faktur penjualan nomor FVB 6/12 atau bukti transaksi ke-8, itu untuk VAT-in diisinya dengan PPN yaitu sebesar 10%, yaitu 8.132.500. Untuk di bagian kreditnya itu total antara merchandise dan VAT-in yaitu sebesar 89.457. Dan seterusnya. Biasanya untuk forecast jurnal ini hanya diisi dengan sebuah transaksi pembelian, salah satunya faktur penjualan atau bukti transaksi yang ke-8. Mungkin seperti itu ya contohnya, salah satu contoh untuk forecast jurnal. Ada yang mau ditanyain terlebih dahulu nggak? Mungkin lanjut ya untuk transaksi selanjutnya. Nah, yang kedua ada jurnal
penjualan atau sales journal. Biasanya sales journal di perusahaan dagang diisi dengan transaksi-transaksi yang berisikan perusahaan kita menjual barang kepada perusahaan lain atau konsumen lain. Nah, salah satu bukti contoh transaksinya biasanya dari faktur penjualan yang ada kopinya. Mungkin tadi saya sudah jelaskan ya, yang ada kopinya itu berarti pegangan perusahaan karena telah menjual barang kepada konsumen sebagai catatan atau data sebuah transaksi, biasanya yang aslinya dikasih ke pembelinya gitu. Nah, ini untuk contohnya tuh ada di bukti transaksi yang ketiga. Untuk tanggal ya sesuaiin tanggal 2 Desember 2018, dokumen nomor 8 untuk deskripsinya itu diisi biasa dengan nomor faktur FIK 1201. Nah, untuk sisi debit dan kreditnya biasanya sales journal ini, bukan biasanya, sales journal ini diisi dengan penjualan-penjualan yang bersifat kredit gitu. Sehingga untuk sisi debit itu ada dua akun yang terisi biasanya. Yang pertama akun receivable atau piutang dan cost of merchandise sold atau harga pokok barang untuk dijual. Nah, untuk akun receivable itu diisi dengan total dari total penjualan. Di sini ada total penjualannya itu 94.297. Nah, untuk kolom cost of merchandise sold itu diisi dengan total dari pembelian barang-barang yang telah dibeli. Misal untuk nama barang EC8305B itu yang terjualnya sejumlah 40 unit dengan harga jual 1.080.000. Nah, untuk mencari cost of merchandise sold itu yang ditotalkannya itu harga pokok pembeliannya. Biasanya ada di keterangan atas di daftar persediaan barang dagangan. Nah, jadi yang masuk kepada cost of merchandise sold itu harga yang harga pembelian. Jadi di sini bisa lihat bahwa ke atas harga pembeliannya itu 800.000 dikali penjualannya total berapa? 40 ya. Sama yang bawah ditotalin gitu. Jadi total harga pokok yang kita beli di sini dari kedua barang yang dijual. Nah, untuk sisi kredit bentar. Untuk sisi kredit itu untuk sisi kredit yang di sini itu diisi itu ada sales, fade out dan merchandise. Artinya sales di sini diisi dengan total penjualan yaitu sebesar 74.250.000. Nah, karena ada pajak sehingga pajak itu harus dimasukkan yaitu ke fade out atau PPN 10% yaitu sebesar 77.425. Sehingga total antara sisi kredit dan debit itu harus sama. Nah, untuk kaitan antara COMS atau cost of merchandise sold dengan merchandise inventory, di sisi debit itu kita sudah mengeluarkan barang. Artinya di merchandise juga barang tersebut harus didata karena sudah terjual gitu. Jadi total antara merchandise inventory dengan cost of merchandise sold itu sama gitu. Itu mungkin contoh untuk jurnal penjualan perusahaan dagang. Enggak, bila ada yang mau ditanya terlebih dahulu. Gimana sebelum lanjut, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu?
Lanjut aja, Kang. Sebentar. Nah, untuk jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal biasanya diisi dengan bukti transaksi yang mana transaksinya itu ada kodenya, misal contohnya biasanya BKM atau bukti kas masuk. Nah, kita ambil contoh dari transaksi atau bukti pembayaran nomor 11 ya, halaman 15. Nah, itu kan ada bukti kas masuk. Kita langsung buka saja ya. Untuk tanggal itu sama, dokumen itu nomor 11. Untuk deskripsi itu biasa diisi dengan BKM 1203. Nah, untuk sisi debit itu disesuaikan, artinya keterangannya itu apa? Keterangannya yang di sini itu contohnya pelunasan piutang dagang tanggal 26 November 2018 setelah potongan 2%. Nah, jadi untuk jurnalnya itu di sisi penerimaan kas atau sisi debit yang masuknya ke cash in bank itu sebesar 177.335.900. Nah, karena di keterangan pelunasan piutang, maka yang terisi di sisi kreditnya itu adalah account receivable. Nah, kenapa di sini ada kolom other? Karena takutnya pembayaran atau penerimaan uang atau kas itu tidak hanya untuk pembayaran atau ada keterangan lain gitu di sininya. Makanya ada keterangan akun atau nomor akun dan amount atau jumlah. Nah, mungkin untuk kas resep jurnal ini biasanya diisi hanya dengan BKM ya, atau bukti kas masuk untuk penerimaan uang kas dari pihak-pihak lain gitu yang bersangkutan dengan perusahaan kita. Nah, mungkin itu contoh buat kas resep jurnal. Mau ditanyain dulu apa gimana, sok? Lanjut aja ya. Nah, terus jurnal yang selanjutnya yaitu cash payment journal, artinya cash di mana perusahaan mengeluarkan keuangan biasanya untuk kepentingan yang lain gitu. Biasanya diisi dengan kode yang ada itu bukti kas keluar. Nah, kita ambil contoh transaksi bukti pembayaran bukti BKK nomor 12/3 atau bukti transaksi nomor berapa ini tuh? 15. Nah, untuk sisi debit dan sisi kredit, untuk sisi debitnya itu diisi dengan nominal 130.465. Nah, untuk sisi kredit, lihat dulu itu ini teh pembayaran tuh buat apa. Kita baca pelunasan utang dagang tanggal 13 November dengan menggunakan cek BRI. Nah, ini di sini pembayarannya itu untuk melakukan pelunasan utang dagang. Berarti yang diisinya itu yang di debit akun payable atau utang dagang. Nah, di sisi kredit karena di sini menggunakan cek BRI otomatis menggunakan kolom cash in bank. Artinya di sini totalnya 130.465.000
Di cash in bank juga totalnya sama, artinya harus balance. Nah, begitupun selanjutnya gitu, ke bawahnya. Nah, sebelumnya ada yang ditanyain terlebih dahulu. Lanjut aja ya. Nah, untuk jurnal yang kelima yaitu ada petty cash journal. Nah, untuk petty cash journal gitu ya, biasanya itu diisi dengan bukti transaksi, contohnya voucher kas kecil ada di bukti transaksi 16 gitu. Nah, di sini keterangannya, pembayaran tagihan utilitas bulanan November 2018 atau accrued expense. Nah, di sini di account name-nya di sini nih namanya itu accrued expense, akun nomor berapa gitu ya, biasanya suka ada. Untuk totalnya itu 4.889.500. Nah, untuk petty cash-nya itu sama gitu antara sisi debit dengan kredit. Gitu. Di sini hanya biasanya petty cash journal itu transaksi-transaksi di bawah pembayaran atau penjualan pembayaran ataupun dan sebagainya di bawah 5 juta biasanya, tergantung kebijakan perusahaan. Biasanya perusahaan beda-beda gitu ya kebijakan yang ada untuk petty cash journal, mungkin beda, ada yang 6 juta 7 juta tergantung kebijakan perusahaannya. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sepertinya belum ada, Kang. Ya udah dilanjut aja ya ke jurnal. Nah, ini untuk jurnal umum atau general jurnal, ini biasanya diisi dengan dokumen-dokumen seperti bukti memorial itu ya, di mana transaksi-transaksi seperti itu masuk kepada general umum. Dan juga nota kredit, nota debit biasanya masuk ke. Nah, kita ambil contoh di bukti transaksi yang ke-33 gitu ya. Ini ada bukti memorial. Nah, bukti memorial ini masuknya ke general jurnal. Ini untuk tanggalnya itu 27 Desember. Dokumen nomor 33, keterangannya mengeluarkan dividen yang akan dibayar kepada pemegang saham pada awal 2019. Berapa sih? Nah, untuk sisi debit itu sesuai dengan nominal ya. Artinya antara debit dengan kredit itu biasanya general jurnal itu harus balance. Sebentar, ada telepon. Dilanjut ya. Kedengeran nggak suaranya? Terdengar, Teh. Dilanjut ya. Kan tadi bukti transaksi nomor 33 ya. Di situ ada bukti memorial yang nanti bakalan dicatat di jurnal umum atau general jurnal. Nah,
bukti memorial ini pasti bukti memorial ini tuh sama aja kayak penyesuaian gitu, penyesuaian di akhir bulan buat menyesuaikan akun-akun yang harus dicatat gitu. Di sini kan transaksi 33 nomor 33. Bukti memorial mengeluarkan dividen yang akan dibayar kepada pemegang saham pada awal 2019. Nah, ini kan mengeluarkan dividen itu berarti sebentar. Dividen. Dividen itu akunnya akun 3. Mengeluarkan dividen yang akan dibayar kepada para pemegang saham pada awal 2019. Nah, di sini lembar sahamnya itu nggak ada keterangan berapa lembar, tapi harganya itu satu lembar itu 5.000. Jadi kayaknya di atas itu ada keterangan berapa lembar saham. Oh, ini ada di bagian di halaman 17. Halaman 17 di komposisi kepemilikan saham. Nah, di sini itu kan setiap kepemilikan sahamnya udah tertera, ada Tuan Malik, ada Nona Karita, Nona Kaira, Tuan Erlangga. Nah, di situ tuh harga plus sahamnya itu kan 5.000. Jadi kita sesuaikan aja, kita hitung sama berapa lembar saham yang mereka punya gitu. Jadi nanti di sisi debitnya itu apa ya? Lupa. Tapi di kreditnya itu biasanya dividen. Kalian di sisi debitnya apa? Di jurnal-jurnal tanggal 27. Halo? Kalau aku mah dividen payable teh. Oh, ini ya, utang dividen kreditnya dividen. Iya teh. Berarti utang dividen sama utang dividennya itu yang tadi menyesuaikan berapa lembar saham yang dipunya sama kepemilikan saham, terus nanti di jumlah, terus dividennya juga sama itu sesuai sama yang utang dividen. Terus kan kalau jurnal itu ada bukti memorial, ada nota kredit, ada nota debit, sama biasanya ada pengisian kas kecil. Tapi kayaknya nggak ada deh.
itu masuknya ke bukti kas keluar. Maaf, salah. Berarti kalau yang general journal itu cuma nota kredit, nota debit, bukti memorial. Kalau contoh nota kredit itu nota kredit yang bukti yang dokumen nomor 22 itu kan kita retur barang sebanyak yang barang satu itu 3 dan barang kedua itu 2. Nah, itu kita masuk itu ngitungnya sesuai dengan harga yang ada di bukti transaksi. Jadi kalian tinggal masukin aja. Jadi retur penjualannya berapa, PPN-nya berapa, terus utang dagangnya itu yang berkurang itu berapa. Itu di posisi debit itu utang dagang sebesar 5.032.500, terus pembeliannya itu 4.575.000, terus PPN-nya itu 457.500. Nah, selain nota kredit itu ada nota debit. Berarti nota debit itu ada di transaksi 27. Jadi kalian masukin aja yang nomor fakturnya berapa, nomor dokumennya berapa, terus nomor nota kreditnya berapa, tanggalnya berapa, sesuaikan aja sama yang kolom-kolom yang ada. Terus kalian masukin juga kalau yang retur penjualan itu bedanya itu ada 2 jurnal. Jadi yang pertama jurnal returnya, yang kedua itu jurnal buat harga pokok penjualannya gitu. Jadi kan waktu kita nulis piutang dagang itu kan ada harga pokok penjualannya. Nah, itu juga waktu retur penjualan juga kita masukin karena kan barang yang kita jual dikembalikan sama pembeli, otomatis barang kita bertambah gitu. Jadi ada catatan kalau pembeli itu mengembalikan barangnya. Disesuaikan aja kayak tadi yang total penjualannya berapa, PPN-nya berapa, piutang dagangnya berapa, terus HPP-nya itu sesuai sama harga pokoknya gitu, jangan harga jualnya. Kalau harga jualnya transaksi kan 1 juta, kalau misalkan di kolom di kotak daftar persediaan barang tuh kan barangnya itu harga per unitnya itu kan 800 sama 900, sedangkan kalau harga jualnya itu kan kita 1 juta lebih gitu. Jadi yang dimasukin itu pas bagian HPP sama persediaan barang sama HPP. Kalau misalkan di sales journal itu sales journal kan cost of merchandise sold-nya kan di debit, merchandise inventory-nya kan di kredit. Nah, kalau di retur itu merchandise inventory-nya di debit, cost of merchandise sold-nya itu di kredit karena barang kita bertambah gitu. Jadi isi dari general journal itu cuman bukti memorial, nota kredit, sama nota debit.
jurnal umum ini ada yang ditanyain nggak? Atau lanjut aja? Mau lanjut aja? Lanjut aja dulu teh. Oke. Oh iya, nanti setiap kalau misalkan udah selesai nih transaksinya udah sampai akhir, kalian jangan lupa tulis eh, itu tuh biasanya di bawah jurnal khusus itu ada tulisan rekapitulasi. Rekapitulasi itu kan ada debit kreditnya. Nah, kalian sesuaiin aja sama nomor akunnya. Terus sesuaiin aja sama debit kreditnya. Jadi jangan lupa buat rekapitulasi akun-akun gitu. Terus ada inventory card. Inventory card tuh biasanya dikerjain paling awal. Kalian waktu ngerjain ini dikerjainnya paling awal atau sambil ngisi jurnal khusus sambil ngerjain inventory? Sambil ngerjain itu teh jurnal khusus sama inventory dibarengin gitu. Kalau menurut Teteh mah ya itu dikerjainnya awal dulu kalau inventory card. Soalnya kan nanti harga pokoknya itu kita tulis gitu di jurnal khusus, jadi enak tinggal nulis gitu. Udah ada ininya eh, jumlahnya gitu. Jadi kita nggak ngitung dulu terus tulis lagi gitu. Jadi mendingan inventory card-nya dulu diselesaiin dulu semuanya yang 2 barang itu. Terus nanti baru kita ke transaksi yang jurnal khusus gitu. Soalnya waktu Teteh juga di belajar inventory card-nya dulu supaya gampang gitu. Nggak bolak-balik. Kalau inventory card kalian udah pada ngerti kan? Inventory card itu kan ini sesuai petunjuknya itu kan sistem perpetual metode harga pokok atau FIFO. Nah, FIFO itu kan first in first out. Barang yang kalian beli awal itu yang dikeluarin awal gitu. Kalau sistem perpetual itu dicatat. Sistem pencatatan itu ada 2, jadi ada sistem perpetual sama sistem satu lagi itu kalau nggak salah periodik. Ya Kang Fajar, biasanya ada periodik sama perpetual bukan? Ya betul, Dwi. Nah, biasanya itu kalau yang dipakai, kalau di dagang itu, kebanyakan makanya yang perpetual, karena biar tahu kalau barang-barang kita tuh berapa yang terjual dan berapa yang tersisa gitu. Kalian yang di inventory card ada yang ditanyain nggak? Atau mau lanjut aja ke yang pencatatan selanjutnya? Halo? Mau lanjut aja atau gimana?
Saya mau nanya yang jurnal umum boleh? Ya, boleh. Yang bukti memorial nomor dokumen 34, cara melihat ada cadangan apa enggaknya itu kayak gimana? Nomor 34, bentar. Penghapusan piutang toko bersih. Kalau penghapusan piutang tuh kita lihat dulu itu tokonya toko bersih ya. Toko bersih itu punya utang atau punya piutang atau enggak sama kita. Kalau misal maksud dari penghapusan piutang itu di sini itu toko bersih itu toko bersih Jaya ya. Iya, toko bersih Jaya ya. Kalau misalkan dia kan punya ada nih di halaman 6 di daftar pelanggan dan saldo piutang dagang. Toko Bersih Jaya itu dia punya piutang sama kita sebesar 29.956.000. Nah, selama bulan Desember itu dia kan jangka waktunya itu cuma 30 bulan buat melunasi piutangnya. Sedangkan Toko Bersih itu nggak sama sekali ada bayar piutang, entah itu karena dia bangkrut, entah atau dia nggak mampu, atau lagi bermasalah gitu. Jadi kita ada kebijakan buat yang namanya penghapusan piutang. Biasanya di ininya nih di piutang dagang mengantisipasi timbulnya piutang dagang yang tidak dapat ditagih, perusahaan membentuk cadangan kerugian piutang. Nah, perusahaan itu biasanya emang ada cadangan kerugian piutang sama beban kerugian piutang. Itu di perusahaan dagang biasanya ada. Beban kerugian piutangnya itu ditetapkan 20% dari piutang dagang. Nah, pencatatan akuntansi untuk penghapusan piutang dagang itu menggunakan metode cadangan. Di Toko Bersih Jaya tadi kan punya piutang sebesar 29.956. Nah, itu dihapuskan secara penuh gitu. Karena dia nggak bisa bayar sama sekali gitu. Tapi biasanya kalau misalkan perusahaannya itu bisa membayar setengah atau datang ke perusahaan misalkan cuman bisa bayar setengah, itu bisa cuman penghapusannya cuman setengah gitu. Di jurnal-jurnal itu kan akunnya itu cadangan piutang sama kerugian piutang. Mungkin bimbel kali ini dicukupkan aja ya. Yang tadi mau nanya atau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut lagi, boleh langsung tanyain aja ya ke Kang Fajar ataupun ke Teh Dewi ataupun yang lainnya.